Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Sutrisno Nur Humaidi, channel tentang edukasi layanan hapus riba, dan juga mengabarkan kegiatan sosial berbagi makan Jumat Berkah Nasi Goceng. Tentu kita semua sudah sering mendengar atau juga melihat atau bahkan terlibat dalam kegiatan sosial berbagi makan. Kira-kira apa ya motivasi yang mendorong mereka, orang-orang baik itu, untuk konsisten istiqamah berbagi makan? Apa ada dalil-dalil agama baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menganjurkan kita berbagi makan? Nah, untuk menjawab itu, saya menemukan tulisan menarik di republika.co.id. Pada artikel online tersebut, Dr. Kiai Haji Samsul Yakin MA menyajikan banyak dalil tentang memberi makan orang yang lapar. Mohon izin saya bacakan ya, sekaligus juga mengabarkan kegiatan nasi goceng. Tonton sampai akhir ya, ada testimoni menarik tentang nasi goceng di akhir video ini. Informasi pahala memberi makan berserak dalam literatur Islam yang sangat banyak. Misalnya, di dalam Al-Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang akan mendapatkan perlindungan di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Tak hanya berpahala, memberi makan bahkan dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Hadis riwayat Tabrani. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan apa yang terbaik di dalam Islam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Nawawi Banten menceritakan ulang di dalam karyanya Nasaihul Ibad tentang rahasia Nabi Ibrahim hingga menjadi Khalilullah. Nabi Ibrahim mengaku tidak makan sore dan makan pagi kecuali bersama tamu. Bahkan Nabi Ibrahim menempuh perjalanan sejauh 1 mil atau 2 mil sekedar mencari orang untuk menemaninya makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sejumlah kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lalu seorang Arab Badui berdiri lalu bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk orang yang memberi makan. Hadis riwayat Turmudi. Tak hanya beroleh kamar khusus, orang yang memberi makan juga akan masuk surga dari pintu khusus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Memberi makan tidak harus menunggu menjadi kaya dan berlebihan makanan. Sebab memberi makan dalam keadaan sempit, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dapat melindungi pelakunya dari siksa neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api neraka merasa takut walaupun dengan sebiji kurma yang kalian berikan untuk orang yang lapar. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang memberi makan akan dapat menempuh jalan mendaki dan sukar. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, au it'amun fi yaumin dzi masgabah, memberi makan pada hari kelaparan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang tidak mau memberi makan adalah sebagai pendusta agama. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Menurut Allah Subhanahu Wa Taala, dialah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Filosofi kesediaan memberi makan dapat dipahami dari hadis qudsi berikut ini. Pada hari ini aku menahan karuniaku darimu, sebagaimana kamu telah menahan kelebihan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan hasil usahamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejatinya manusia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa menciptakan makanannya sendiri. Di dalam hadis qudsi disebutkan, orang yang memberi makan akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi orang yang lapar. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak mau memberikan makan kepadaku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memberi makan kepadamu, sedang Engkau Tuhan penguasa alam semesta? Allah menjawab, ketahuilah, apakah kamu tidak peduli terhadap seorang hambaku, yakni si Fulan? Ia telah datang meminta makan kepadamu, namun kamu tidak memberinya makan. Ketahuilah, sekiranya kamu mau memberinya makan, maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, sudahkah kita membuat kenyang orang yang lapar pada hari ini? Ya, pendapat Bapak bagaimana Pak tentang berbagi nasi di hari Jumat ini Pak? Ya, kalau menurut pendapat saya ini sangat bermanfaat buat warga, buat jemaah Masjid An-Nur. Ya, sangat bermanfaat sekali Pak. Kalau nasi gocengnya sih ya lumayan ya. Namanya juga hari Jumat ya, saling berbagi gitu kan. Yang penting kan semua masyarakat kan biar kebagian makanan. Jadi kan ada yang misalkan ada yang lagi lapar apa kan bisa makan nasi ini gitu sih. Iya. Rasanya bagaimana Pak? Rasanya Bang, enak Pak, enak. Enak ya? Enak ya. Rasa sih lumayan enak sih. Lumayan enak ya? Porsi juga udah pas seginilah kalau masalah buat masyarakat ya buat makan gitu. Oh iya. Nasi goceng murah tapi enak. Enggak pas kayaknya ulang. Oke. Nasi goceng murah tapi enak. Kok tapi dan dong dan enak. Ah, murah paling biasa tapi enak. Oke. Ada plus-plusnya. Wow, apa tuh?